Divisi Universitas Muhammadiyah Riau hari ini akan menjelaskan mata kuliah, salah satu mata kuliah di teknik industri yang saya ambil, yaitu perancangan tata letak fasilitas. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang pada hari ini akan saya sampaikan dalam rangka pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja di Jamaah Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah ini sendiri adalah mata kuliah yang memberi pengetahuan tentang tata letak fasilitas yang efisien dan prosedur sistematik menghitung kebutuhan fasilitas dan luas lantai yang dibutuhkan suatu pabrik serta merancang tata letak fasilitas penunjang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Bahan kajiannya meliputi pengantar perancangan tata letak fasilitas, penjelasan ruang lingkup, tujuan dan manfaat perancangan tata letak fasilitas, prinsip dasar perancangan tata letak fasilitas, analisis produk, dan pelajaran proses produksi. Selain itu, bahasan lainnya adalah penentuan lokasi pabrik, perencanaan layout, systematic planning, material handling, dan tahapan perancangan tata letak pabrik dan model-model perancangan produk tata letak fasilitas. Mata kuliah ini akan ada sebanyak 16 pertemuan yang dibagi menjadi teori dan praktek. Teori sendiri akan dilaksanakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, lanjutkan dengan ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan melaksanakan praktikum selama 6 sampai 7 pertemuan. Kemudian di akhir mata kuliah akan ada ujian mengenai tugas dari praktikum tersebut. Demikian penjelasan saya. Selamat menyaksikan video pernyataan dari dosen untuk kerja di dalam perguruan tinggi dalam pengajaran. Selamat sore, apa kabar? Sudah presenti di Sikuri? Ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Semua. Baik, pada semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pandangan tata letak fasilitas. Ini adalah mata kuliah wajib di semester 6 yang nanti sebenarnya mata kuliah ini terdiri dari teori dan juga ada praktikum. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar pengantar tata letak fasilitas. Jadi sebenarnya ada 16 pertemuan termasuk praktikum. Di pertemuan pertama dan kedua kita akan membahas bagaimana gambaran umum tentang perancangan tata letak fasilitas. Di pertemuan 3 kita akan menganalisis dan menjelaskan bagaimana prinsip dasar perancangan tata letak fasilitas. Kemudian di pertemuan 4 kita akan diskusi mengenai materi yang sama dengan pertemuan 3 ditambah dengan analisa produk dan perancangan proses. Kemudian di pertemuan 5 akan kita bahas mengenai analisis dan bagaimana merencanakan lokasi pabrik. Di situ banyak metodenya yang mungkin kita akan menggunakan salah satu metode, yaitu analisis grafik. Kemudian di pertemuan 6 barulah kita akan membahas mengenai analisis dan perencanaan layout pabrik. Kemudian di pertemuan ke-7 baru kita akan bahas salah satu metode, yaitu adalah sistematik planning. Merupakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita akan melaksanakan praktikum. Nanti akan dibimbing oleh asisten praktikum. Nah, praktikumnya nanti akan ada kelompok praktikum. Setiap kelompok minimal ada 3 orang. Anda nanti akan diarahkan bagaimana
merancang layout pabrik sampai ke pembuatan laporannya ya, layout pabrik akhir seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Baik. Sekarang kita masuk ke materi pertama ya, pengantar panjang pabrik ya. Nah sebelum itu ya, saya ingin tahu dulu apa yang ada di pikiran Anda mengenai teknik industri. Silakan. Ayo yang bisa jawab. Baik Pak, menurut saya teknik industri itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara merancang, mendesain dalam suatu perusahaan yang dimana kita mengoptimalisasikan manusia, mesin maupun yang lainnya di dalam suatu industri. Ya betul sekali ya. Salah satu kata kuncinya di situ ada istilah desain atau perancangannya. Nah kaitannya dengan mata kuliah kita adalah bagaimana merancang ya salah satu komponen yang ada di industri ya, yaitu pabrik ya, pabrik. Ya. Karena kita tahu ya orang di industri itu identik dengan pabrik ya, mengerjakan produksi ya ditugaskan ya perusahaannya untuk bisa mengelola sebuah pabrik. Termasuk di situ adalah bagaimana merancang layout pabrik. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya ialah kita bisa memahami dasar-dasar ya dalam perencanaan fasilitas ya, khususnya fasilitas pabrik ya, serta mampu merancang tata letak fasilitas pabrik ya, sekaligus dapat memberikan solusi dalam rangka pemecahan masalah yang berhubungan dengan masalah tata letak fasilitas pabrik ya. Nah, ada banyak referensi yang bisa digunakan ya. Ini beberapa referensi yang bisa Anda gunakan ya, baik itu yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris ya. Silakan ya. Anda bisa juga baca di perpustakaan ya. Nah, materi yang akan kita bahas ya selama satu semester itu meliputi konsep dasar tentang desain pabrik ya, pertimbangan dalam penentuan lokasi ya. Kita tahu bagaimana menentukan lokasi, banyak metodenya ya. Kita bisa juga menggunakan AHP dan lain-lain. Kemudian tujuan dan prinsip ya dalam merancang tata pabrik ya, analisis produk dan proses manufacturing, pemilihan mesin ya, kapasitasnya dan perancangan sistem kerja yang ada di pabrik, tipe tata letak ya. Ada berapa tipe tata letak? Masih ingat? Ada tipe tata letak, tipe by produk ya. Ada by proses ya. Itu sekali ya. Kemudian ada juga by yang mix ya. Oke. Kemudian kita juga akan membahas ya analisis teknis perencanaan dan pengukuran aliran bahan ya. Kemudian bagaimana pemindahan bahan itu ya, atau bahasa lainnya adalah material handling ya. Sampai nanti bagaimana mengatur departemen ataupun ruangan-ruangan divisi-divisi yang ada di dalam pabrik itu ya, menggunakan AAD ya, ARC, Allocation Chart ya, Allocation Diagram dan lain-lain ya. Ada yang bertanya sampai sini? Sampai materi pembahasannya? Baik, kalau belum ada, nah sekarang saya bertanya ya. Ada dua istilah ya, industri dan pabrik. Kira-kira sama atau beda? Silakan.
Ya, perbedaan industri dengan pabrik menurut saya industri itu adalah sebuah perkumpulan, misalnya industri musik, industri fashion, style gitu lah. Karena pabrik itu tempat untuk mengelola barang, membuat produk gitu misalnya. Ya, industri itu dia lebih luas, ya. Dengan pabrik, ya, dia khusus untuk manufaktur, ya. Dia membuat bahan mentah menjadi barang jadi, ya. Itu pabrik, ya. Tapi kalau industri dia lebih luas lagi, yang termasuk di situ adalah industri layanannya. Ada rumah sakit, bengkel, dealer, ya. Kemudian ada industri kreatif, tadi yang disebutkan, ya, ada industri musik, ya, industri kerajinan dan lain-lain. Dia lebih luas, ya. Jadi pabrik itu, ya, adalah bagian dari sebuah industri, ya. Nah, gitu, ya. Nah, sekarang di Riau ini industri apa yang banyak? Industri perkebunan sawit. Kemudian apa lagi? Industri minyak, ya. Apa namanya? Ya, industri perkebunan karet. Kemudian apa lagi? Ya. Manufaktur. Ada industri kertas, ya, pengolahan kertas, gitu, ya. Nah, jadi banyak sekali peluang ya yang kita bisa masuki, ya, masuk di Riau ini, ya. Jadi Anda sebagai pelajaran industri itu luar biasa sekali kesempatannya, ya, baik itu di manufaktur maupun di industri jasa, ya. Kita lanjutkan materi kita, ya. Nah, ini konsep dasar dari sebuah industri, ya. Nah, ini kita pasti familiar, ya, dengan ini, ya. Yang mana orang di industri itu adalah mengelola, ya, komponen-komponen ini, ya. Ini yang diolah, ya, yang digunakan, ya, untuk menjadi sebuah produk atau jasa, ya. Makanya kita, ya, dituntut bisa memanage atau mengelola komponen-komponen dari sistem ini. Ya, ini kan disebut dengan sistem, ya, karena ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, manusia, ya, atau tenaga kerja yang lainnya, kemudian mesin, peralatan, material atau bahan baku, ya, energi, modal, informasi, dan sebagainya. Semua ini kita kelola, ya, kita olah, ya, untuk menghasilkan produk yang akan digunakan oleh pengguna, ya. Di dalam pabrik, ya, itu ada 5M itu, ya, komponen-komponen apa aja komponen-komponennya? 5M itu betul, ya, men atau manusia. Kalau sini ditulis manusia, gitu, ya. Ada money, ya, modal, ya, kemudian ada material, ya, tulis sumber daya. Itu faktor-faktor yang digunakan, ya, itu yang diolah. Tapi kita juga membutuhkan, ya, suatu tempat, ya, untuk mengolah itu. Tempat itulah yang disebut dengan pabrik, ya. Ya, di pabrik itulah semua ini, ya, diintegrasikan, ya, disatukan, ya, dikelola bersama-sama, ya, untuk menghasilkan sebuah produk. Tapi menghasilkan produk saya apakah sudah cukup? Belum. Kenapa? Ya, produknya harus memenuhi ada 3 kriteria di situ, ya. Dalam menghasilkan produk tadi, dia harus efektif, ya. Apa itu efektif? Ya, coba Yurika. Efektivitas semester 6. Efektif itu misalnya dalam sebuah pekerjaan gitu Pak,
Oke. Kalau kami kan kalau cukup PDLF itu melihat apakah sebuah pabrik itu efektif apa tidak dari stasiun pekerjaannya itu. Misalnya stasiun kerja ini delay, otomatis untuk stasiun berikutnya itu kurang produktif dan efektif untuk menyelesaikan produk yang delay itu. Ya, betul ya. Jadi efektif itu alat diukur apakah target produksinya itu bisa dicapai atau tidak, ya kan? Kalau ada keterlambatan atau kegagalan produksi atau maka produk tadi kan yang tidak berhasil diproduksi, ya, baik secara kuantitas maupun kualitas, berarti tidak efektif ya. Karena tentu kita ingin produk tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, ya kan? Yang berkualitas dari segi kualitas maupun kualitas. Yang kedua, dia juga harus efisien. Dia juga harus aman ya. Aman bagi pekerja, aman bagi pengguna, ya, aman bagi lingkungan. Nah, itu jadi hal yang harus diperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, dari sana ya dapat kita ambil kesimpulan ya. Perancangan tata letak pabrik itu adalah proses dimulai dari menganalisis ya, membentuk konsep, merancang dan mewujudkannya ya suatu sistem bagi pembuatan barang yang umumnya dilukiskan ya, atau digambarkan sebagai rencana rantai, susunan fasilitas ya, yang meliputi perlengkapan tanah, bangunan dan hal lain untuk mengoptimalkan hubungan antara tanah, aliran dan itu menurut Apple ya tahun 1977 ya. Nah, ini adalah klasifikasi industri ya. Nah, industri itu bisa diklasifikasikan berdasarkan 3 hal ya. Bisa berdasarkan proses produksi ya, bisa berdasarkan output yang dihasilkan, bisa juga berdasarkan proses manufacturing. Kalau berdasarkan proses produksi ada apa aja? Coba siapa yang bisa jawab? Bima, ya silakan. Berdasarkan proses produksi. Klasifikasi pengelompokan industri itu berdasarkan proses produksi. Ada 4 ya. Industri apa aja? Oke, manufaktur. Bisnis. Kalau yang tadi material ya. Kalau berdasarkan output yang dihasilkan ya. Ada continuous, ada continuous, ada in, terus consumer good in. Ya, consumer goods dan produsen goods ya. Industri yang menghasilkan produk yang dikonsumsi konsumer, ada yang dikonsumsi oleh perusahaan gitu ya. Atau mau diolah lagi gitu ya. Dia tidak langsung digunakan. Kalau berdasarkan proses manufakturnya ada 3, silakan coba. Ada Rahman. Berdasarkan proses manufaktur industrinya. Proses industri dan proses industri. Betul ya, ada continuous proses. Ini biasanya adalah industri yang berbasis proses ya. Dia 24 jam ya. Industri kertas itu masuk ke continuous ya. Ada yang repetitif, ada yang juga intermittent. Nah, ini contoh yang industri yang berbasis
bahan baku utama ya. Nah, ini dia industri yang sifatnya eksplorasi ya. Dia mengambil dari alamnya, dari bumi ya. Ada oil and gas ya, ada tambang timah gitu ya, tambang apa lagi, ya besi gitu ya, air ya, dari tanah gitu ya, industri semen juga gitu ya, hutan ya, kebun ya, kebun minum. Nah, contoh industri ya manufaktur apa? Manufaktur ada pabrik apa aja? Pabrik makanan. Makanan, oke. Terus Pabrik seng. mobil, ya mobil ya kan, motor kalau masuk ke manufaktur ya. Nah, manufaktur ya kayak konsumsi. Adalah industri memproses bahan baku menjadi produk jadi ya. Ada lagi namanya industri distribusi. Nah, ini juga banyak ya. Industri yang dia berfokus pada mengantarkan produk dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, kalau berdasarkan open, apa contohnya? Open yang dihasilkan, ya. Ada industri yang menghasilkan produk yang akan diolah lagi oleh perusahaan lainnya, gitu ya. Dia tidak langsung digunakan oleh konsumennya. Itu namanya produce good industry, ya. Jadi produknya itu nggak mungkin langsung digunakan oleh konsumen, ya. Dia harus diolah lagi oleh perusahaan lainnya. Gara-gara kata Pertamina itu tidak langsung ya, walaupun dia punya anak perusahaan yang mulai itu ya. Jadi Pertamina ya, itu dia menggali atau menambang atau mengolah minyak ya. Minyak itu kan nggak langsung bisa dipakai ya di motor ya, nggak, harus diolah lagi kan, dipisahkan ininya rumput segala macam, lalu nanti ada jadi solar ya, ditambahkan data. Jadi bensin ya, walaupun yang mengolahnya anak perusahaannya Pertamina juga gitu. Jadi konsumen dari Pertamina Explore itu adalah Pertamina yang untuk pengolahannya, yang kemarin ada kunjungan industri ke Dumai. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, bertanya. Silakan. Bagaimana tahapan dalam penentuan tata letak yang baik itu di suatu perusahaan? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana tahapan dari Penentuan tata letak. Pertama adalah penentuan lokasi dulu, ya kan? Kita harus tahu ya di mana harus kita dirikan ya. Tentu punya berbagai alternatif ya. Alternatif tersebut kita pilih ya, mana yang terbaik ya. Kemudian yang kedua apa? Ada yang bisa jawab? Kapan ya? Selanjutnya setelah lokasi kita dapat apa? Menentukan produk apa yang kita mau kita buat. Betul sekali ya. Tentukan dulu produk apa yang kita buat ya kan. Ya, nanti dibuatlah apa namanya bill of materialnya ya, struktur pembangunan produknya. Tentu sebelum itu kita harus menghitung dulu permintaan terhadap produk itu ya, kebutuhannya setiap bulannya berapa, setiap tahunnya ya.
Nah, sehingga kita tahu nanti berapa part-part yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan sejumlah produk tadi ya. Itu akan masuk ke data RCCP gitu ya, berapa ini ya, berapa komponen ini ya. Kemudian kita juga harus tahu proses produksinya seperti apa, ya kan? Proses operasinya, waktu operasinya juga harus kita hitung ya. Berapa lama waktu siklusnya ya, dan satu. Nah, dan itu baru kita bisa lihat ya, keterkaitan antar prosesnya ya kan, sehingga kita bisa merancang ya tata letaknya dan seperti apa ya. Semakin banyak interaksinya itu maka kita bisa buat makin dekat gitu ya. Jangan sampai yang aktivitasnya tinggi dan kita jauhkan. Nah itu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Ada lagi? Baik. Ini akhir dari pertemuan kita dan saya akan tutup dulu dengan kuis ya. Nah, kuisnya ya. Pertanyaan pertama ya, silakan siapa yang bisa menjawab ya. Apa itu teknik industri? Nah, silakan saya jawab. Menurut saya Pak, teknik industri merupakan bagaimana kita merancang sebuah perusahaan dari seperti pengelola keuangannya, departemennya apa aja, dan struktur organisasinya apa aja Pak. Pertanyaan kedua ya. Apa perbedaan industri dan pabrik? Dari mana nih? Kalau menurut saya industri ini lebih ke meluasnya, sedangkan pabrik itu kita fokus kepada proses pembuatannya saja, Pak. Yang ketiga, ya. Pertanyaannya adalah apa tahapan pertama dalam melakukan perancangan atau perancangan ulang tata letak fasilitas? Ya, pertamanya itu penentuan lokasinya dulu. Kita cari di mana lokasi yang bagus untuk kita buat bangun fasilitas pabrik kita. ya betul sekali selanjutnya. Baik, dengan berakhirnya kuis tadi, saya kira ini akhir dari pertemuan kita. Tadi kita ada bahas macam-macam ya, mulai dari apa itu tata letak ya, apa namanya dari industri ya, perbedaan industri dan pabrik sampai ke tahapan yang tata letak ya. Minggu depan ya kita akan bahas bagaimana menentukan lokasi untuk pabrik ya, menentukan lokasi dalam perancangan fasilitas. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.